Oke, berikutnya kita akan membahas contoh soal yang ketiga. Sebenarnya contoh soal yang ketiga ini sedikit mirip dengan yang kedua, namun ada sedikit tambahan. Nah, kalian juga bisa melihat contoh soal kedua dulu untuk perhitungan diskon dulu ya, sebelum kalian melihat video ini. Nah, sebuah toko memberikan diskon sebesar 10% kepada member yang berbelanja lebih dari 500.000. Nah, kemudian buatlah pseudocode dan flowchart untuk menampilkan besarnya diskon dan uang yang harus dibayarkan jika status pembeli diinput oleh pengguna dan juga total belanja diinput oleh pengguna. Gitu ya. Nah, bedanya dengan yang sebelumnya, jika yang sebelumnya syarat untuk mendapat diskon yaitu statusnya member. Tapi di sini ada dua buah syarat untuk mendapat diskon. Yang pertama, statusnya member. Yang kedua, berbelanja lebih dari 500.000. Kalau kita pikirkan lagi, kedua syarat ini harus dipenuhi. Sehingga karena dia dua-duanya harus dipenuhi, maka kita menggunakan operator dan atau and. Jadi di sini syaratnya adalah jika status sama dengan member dan berbelanja lebih dari 500.000. Itu dulu kondisinya ya. Paham ya? Oke, pertama, sebelum menuju deklarasi, kita tentukan dulu apa sih yang menjadi input, apa yang menjadi output, kemudian prosesnya apa. Nah, di sini kita membutuhkan input yaitu status pelanggan dan total belanja. Status pelanggan itu tipenya adalah string karena dia berupa kata-kata member atau non-member. Sementara total belanja itu adalah sebuah bilangan. Boleh kalian gunakan bilangan bulat seperti contoh sebelumnya. Jadi inputnya dua itu aja. Sementara yang menjadi output adalah besarnya diskon dan besarnya pembayaran. Nah, dua itulah yang menjadi output. Tipenya apa? Diskon itu kan dia 10%, berarti ada pecahan. Berarti nanti karena ada dikalikan dengan pecahan, maka tipenya real. Sedangkan bayar merupakan perhitungan dari total belanja dikurangi dengan diskon. Misalnya, kalian belanja 1 juta, berarti dan kalian member, berarti diskonnya kan 100.000. Maka berapa sih yang harus kalian bayar? 1 juta dikurangi 100.000. Jadi rumusnya adalah total belanja dikurangi diskon. Nah, karena bayar itu merupakan kurang-kurangan yang ada dikurangi diskon, jadi diskon itu kan pecahan tuh. Nah, maka dia juga real gitu ya. Nah, jadi kalian bisa tulis di sini. Ini statusnya kita pakai huruf kecil aja deh, biar enak ya. Ada total belanja. Oke. Ini integer. Ada diskon. Dan selain diskon ada bayar. Ini kedua-duanya adalah real atau bilangan pecahan. Nah, lalu di bagian deskripsi kita mulai dari membaca. Apakah yang diinput hanya ada dua ya, status pelanggan dan total belanja. Jadi di sini kita read dulu status. Lalu berikutnya kita read total belanja. Oke, kita lanjutkan. Setelah membaca status dan total belanja, kemudian kita akan lanjutkan untuk proses perhitungan, yaitu menghitung diskon. Nah, karena diskon ada syaratnya, yaitu apakah dia member dan apakah belanjanya di atas 500.000, maka di sini kita menggunakan if dengan operator and. Jadi yang pertama dicek adalah apakah status adalah member. Ini baru satu syarat. Syarat yang kedua dengan menggunakan and yaitu apakah total belanja di atas 100.000. Di atas 100.000 itu ditulis dengan tanda lebih besar sama dengan ini. Saya kasih spasi supaya gampang untuk dibaca ya. Kemudian ada then. Nah, jadi jelas ya.
yang syarat pertama statusnya harus sama dengan member, syarat yang kedua total belanja harus di atas 500.000, harus di atas 500.000. Kenapa menggunakan N? Karena dia harus member dan harus berbelanja di atas 500.000. Kalau misalnya saya menggunakan OR bagaimana? Nah, kalau kalian menggunakan OR, maka kalian member tapi belanja hanya 10.000, maka dapat diskon. Kenapa? Karena status member true. Or, total belanja lebih dari 500.000 itu kan false. True or false, karena dia atau salah satu saja benar, maka benar. Sehingga harusnya dia tidak dapat diskon, jadinya malah dapat diskon. Makanya di sini pakai N, karena dua-duanya diperlukan. Gitu ya, dua-duanya wajib. Oke, kita lanjutkan. Diskon sama dengan rumusnya diskon apa berarti? Masih sama, 0,1 dikali dengan total belanja. Nah, sedangkan kalau misalnya dia bukan member atau belanjanya kurang dari 500.000, maka diskon kita set sama dengan 0. Seperti itu ya. Setelah itu selesai deh if-nya. Nah, setelah if-nya selesai, apa yang berikutnya? Menghitung bayar. Bayar masih sama rumusnya, yaitu total belanja dikurangi dengan diskon. Ini masih sama ya, seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Lalu, karena diskon sudah dihitung dan bayar sudah dihitung, maka tinggal di output saja berapa diskonnya dan berapa bayarnya. Oke, seperti itu ya pseudocode-nya. Sekarang coba kita lihat ilustrasinya. Nah, di sini ada 15 baris perintah pseudocode. Kita langsung ke bagian deskripsi ya. Misalnya, yang pertama di baris ke-7 di read status. Misalnya user menginput status member. Kemudian read total belanja. Misalnya di input 1 juta. Tentu saja tanpa tanda titik. Di sini saya beri tanda titik hanya untuk memudahkan kita melihatnya. Kemudian ke baris 9, apabila status sama dengan petik member. Kenapa dipetik? Ingat, karena status tipenya adalah string ya. Kemudian N, total belanja lebih dari 500.000. Karena 500.000 ini kan tadi syarat ya. Nah, bagaimana ini berjalan? Status itu adalah member. Jika member sama dengan member, benar nggak member sama dengan member? True. And 1 juta lebih dari 500.000. Benar nggak 1 juta lebih dari 500.000? True. True and true adalah true. Karena dua-duanya benar ya. Sehingga diskon langsung ke baris 10 ya. Kenapa? Karena di if bernilai true. Adalah 0,1 dikali total belanja, yaitu 0,1 dikali 1 juta. Nilainya adalah 100.000. Karena blok if sudah dijalankan, maka bagian else akan diabaikan dan langsung ke end if. Jadi 11, 12 diloncati langsung ke 13 ya. Lalu bayar dihitung dengan total belanja dikurang diskon, yaitu 1 juta dikurang 100.000. Nah, hasilnya adalah 900.000. Kemudian langsung ke baris 15 yaitu menuliskan diskon yaitu 100.000 dan bayar 900.000. Itu contoh inputan 1. Inputan yang kedua contohnya. Misalnya dibaca status adalah member, masih member ya. Lalu total belanjanya adalah tepat 500.000. Kemudian di sini akan dicek. Jika member sama dengan member, apakah member sama dengan member? True. Oke. And apakah 500.000 lebih dari 500.000? Tentu saja salah. True and false, ingat ya, kalau N harus dua-duanya true baru true. Selain itu, false. Karena true and false, maka jawabannya adalah false. Karena syarat kedua tidak terpenuhi. Gitu ya. Lalu, karena if-nya tidak terpenuhi, maka 10 akan langsung diloncati, tidak dilaksanakan. Langsung ke baris 11, else, dan menghitung diskon sama dengan 0. Hasilnya diskon adalah 0.
kemudian ke NIF, lalu menghitung bayar, yaitu total belanja 500.000 dikurangi diskon, yaitu 0. Hasilnya adalah 500.000, dan kemudian yang ditulis ke layar adalah diskon, yaitu 0, dan bayar, yaitu 500.000. Oke, sekarang ke contoh input yang ketiga. Misalnya, statusnya non-member. Kemudian dibaca di sini total belanjanya 1 juta. Nah, maka akan masuk ke baris ke-9 membandingkan syarat. Apakah non-member sama dengan member? Tentu saja berbeda. Sehingga ini bernilai false. Dan apakah 1 juta lebih dari 500.000? Ini bernilai true. False dan true adalah false. Intinya harus dua-duanya true baru dia true ya. Karena evaluasi di baris ke-9 bernilai false, maka langsung menuju ke baris 11, yaitu di bagian else. Jadi 10 diabaikan ya, karena if-nya salah. Lalu diskon sama dengan 0. And if. Nah, lalu lanjut ke baris 14, yaitu menghitung bayar adalah total belanja, yaitu 1 juta dikurangi 0. Diskonnya 0. Hasilnya 1 juta. Kemudian di baris ke-15 itu akan mencetak diskon dan bayar, di mana diskon adalah 0 dan bayar adalah, maaf ini 1 juta ya. Lalu sekarang kita akan coba buatkan flowchart-nya di Flowgorithm. Oke, kita mulai dari deklarasi. Klik, pilih declare, lalu kita deklarasikan status dan pilih tipe datanya string. Lalu, deklarasi yang berikutnya adalah total belanja sebagai integer. Oke, yang ketiga itu adalah diskon dan bayar sebagai real. Di sini dipilih real. Oke, lalu yang berikutnya adalah kita menginput status. Kita mengikuti apa yang ada di bagian deskripsi ya. Oke, lalu input lagi total belanja. Oke. Nah, selain itu apa dong? Kita masuk ke if. Berarti cari if. Apa yang masuk ke dalam if? Maka di sini, ini saya copy aja supaya cepat. Nah, masukkan dong. Ini petiknya diubah ya, jadi kayak gini. Kalau di copy paste, petiknya miring nanti berbeda artinya ya. Oke. Jadi kalau dia true, maka akan dihitung. Hitung itu assign. Diskon sama dengan 0,1 dikali total belanja. Oke. Lalu, selain itu, else ini masuk ke dalam false ya. Kita memberi nilai diskon sebesar 0. Nah, and if. Ini dia and if-nya. Lalu, apa yang berikutnya dilakukan? Menghitung bayar. Nah, jadi di bawahnya and if, kita hitung bayar. Maaf, hitung itu pakai kotak assign. Bayar adalah rumusnya total belanja dikurangi diskon. Kalau sudah oke, lalu apa yang dicetak? Sama seperti di soal kedua. Diskon adalah dan diskon. Jadi yang dicetak itu adalah nilai, jadi ini mencetak nilai dari variabel diskon. Kemudian dan jumlah pembayaran, jumlah bayar gitu aja ya biar cepat. Kedua adalah nilai dari variabel bayar. Kalau sudah oke. Nah, ini adalah flowchart-nya. Coba kita jalankan ya. Misalnya statusnya adalah member. Enter. Kemudian total belanja misalnya 1 juta tadi ya. 123, 123. Nah, berarti dia dapat diskon 100.000 dan bayarnya 900.000. Contoh, member. Belanja tepat 500, 123, 500.000. Maka diskonnya 0. Karena tadi apakah 500.000 lebih dari 500.000? Tentu tidak ya. Contoh lagi sekali deh member. Tapi belanjanya cuma 10.000.
Nah, dia member, betul, true, tapi total belanja tidak mencapai lebih dari 500.000 sehingga tidak dapat diskon. Oke, non-member, berapapun belanjanya,